Harga beras di Kota Bandung mengalami kenaikan. Susi Air secara resmi meluncurkan penerbangan perdana di Bandara Hussein Sastra Negara. Jabal Uhud, salah satu situs bersejarah dalam Islam yang jadi destinasi wisata. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, harga beras di Kota Bandung mengalami kenaikan, terutama jenis beras medium. Kenaikan ini dipicu karena harga gabah di tingkat produsen mengalami kenaikan dan juga stoknya mulai menipis. Harga beras medium di pasar tradisional sederhana Kota Bandung mengalami kenaikan. Harga mulai merangkak naik sejak 3 minggu yang lalu. Kini harga beras medium dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Sedangkan sebelum naik harganya Rp13.000 per kilogram. Untuk beras premium harganya cukup stabil sejak 3 minggu yang lalu hingga saat ini yakni Rp16.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga beras medium mengalami kenaikan karena harga gabah di tingkat produsen juga naik. Selain itu stoknya juga menipis. Harga beras sekarang ada kenaikan Pak, sekarang naiknya sekitar Rp1.000 per kilo yang medium. Iya. Yang medium berapa kan? 14.000. Asalnya ngejual sekitar 13.000, sekitar 3 mingguan kemarin masih 13.000. Sekarang beranjak naik jadi paling murah ngejual 14.000. Iya. Kalau premium 16.000. Ya, cuma tidak ada kenaikan kan? ada naik tapi naiknya nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu gede ya. Kenapa sih Kang mungkin ini penyebabnya? Penyebab naiknya mungkin stok gabahnya di daerahnya mungkin udah agak berkurang, terus lagi masa tanam sekarang. Sementara itu salah satu konsumen mengatakan, walaupun harga beras naik, tapi tetap dibeli karena beras memang kebutuhan sehari-hari. Ada itu makan, kalau nggak kebutuhan sehari-hari. Kalau nggak beli beras makan apa gitu. Meskipun nggak ada apa-apa tapi yang penting ada nasi. Iya, dibeli. Tapi ngerasain Bu kenaikannya kerasa nggak sih Bu? Ya kerasa sih. Hari ya dulu makan di bawah 15, sekarang ya mungkin sampai ada yang 18, sampai ada yang 17. Ya kerasa sih. Warga berharap pemerintah dapat menurunkan harga beras yang dijual di pasar karena biaya pengeluaran warga untuk membeli beras jadi bertambah. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Sementara itu harga beras di Kota Bandung terpantau, salah satunya di Pasar Sederhana Kota Bandung. Kenaikan harga beras ini disebabkan harga gabah di produsen naik dan stoknya menipis. Berikut liputan reporter Reza Pratama dan juru kamera Andri Iskandar. Saudara, informasinya harga beras di wilayah Kota Bandung ini mengalami kenaikan. Tentunya harga kenaikannya itu bervariasi begitu. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu pasar tradisional Kota Bandung, yakni di Pasar Sederhana. Nah, saya akan bertanya lebih langsung ataupun seperti apa sih harga beras di pasar tradisional Kota Bandung, ini tepatnya di Pasar Sederhana Kota Bandung. Saya sudah bersama dengan salah satu pedagang beras, yakni Kang Dadan, Kang ya. Kang Dadan, ini saya mau nanya langsung Kang, terkait harga beras di Pasar Sederhana saat ini, terutama di Kota Bandung. Apakah ada kenaikan atau gimana Kang? Ada kenaikan sekarang, naik sekitar 1.000-an per kilo. Iya.
Kalau yang naik ini dari beras medium atau premium gimana sih Kang kenaikannya? Yang terasa naik pisan mah yang medium. Medium hampir 1.000 per kilo naiknya. Iya. Kalau premium gimana Kang? Premium mah naiknya nggak terlalu gede, masih bisa diatasi gitu. Kalau harga beras medium ini sekarang berapa Kang? Terutama premium juga berapa? Medium 14.000, sekarang eceran asalnya 13.000, naik Rp1.000. Kalau yang premium mah tadinya 15.500, sekarang sekitar 16-an. Iya. Itu sudah sejak kapan Kang kenaikannya mungkin dirasakan bagi para pedagang? Kurang lebih sekitar 3 mingguan lah. Iya. 3 minggu. Jadi 3 minggu terakhir itu sudah mulai naik Kang, atau merangkak naiknya atau tiba-tiba mungkin? Merangkak naik. Naiknya bertahap. Iya. Kalau boleh tahu Kang, penyebabnya apa sih Kang kenaikan harga beras ini Kang? Penyebabnya mungkin stok gabah dari daerahnya udah mulai menipis. Iya. Kalau misalnya cuaca, mungkin kan beberapa pedagang ada yang menyebutkan juga gagal panen Kang ya, mungkin sempat mendengar informasi tersebut kan? Kalau gagal panen sih nggak terlalu ya. Saya dengar mah paling sekarang tuh apa itu namanya ya stoknya berkurang aja lah. Ya mungkin banyaknya pemakaian gitu. Kalau Akang sendiri stoknya di sini kira-kira gimana Kang? Alhamdulillah stok aman, tapi harga naik aja gitu. Mungkin stok yang tersedia bisa sampai kapan Kang kira-kira Kang? Stok yang tersedia ini paling sekitar semingguan lah. Iya. Sekitar semingguan Kang ya? Iya, sekitar semingguan. Siap. Baik Kang Iran, terima kasih Kang informasinya kepada Kompas TV. Yaitu tadi saudara, menurut pedagang memang kenaikan harga ini karena gabah dari produsen juga ini mengalami kenaikan begitu, sehingga memang mau tidak mau para pedagang ini harus menjual beras dinaikkan sedikit gitu. Tadinya harganya 13.000 untuk beras medium, kini harganya Rp14.000, dan untuk beras premium memang harganya masih tidak berubah begitu, harganya Rp16.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Reza Pratama, Andri Iskandar melaporkan. Kita beralih ke Indramayu, Saudara. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga mengalami kenaikan. Dengan adanya kenaikan harga beras, para pedagang mengaku penjualannya mengalami penurunan omset. Di pasar tradisional baru Kota Indramayu, Jawa Barat misalnya, harga beras kualitas rendah, sedang, hingga premium mengalami kenaikan sebesar Rp200 hingga Rp500 per kilogramnya. Harga beras termurah dijual dengan harga Rp13.000 per kilonya dan harga tertinggi Rp15.000 per kilonya. Untuk beras kualitas premium atau yang paling bagus. Padahal sebelumnya harga beras termahal hanya Rp13.000 per kilonya dan harga beras paling murah Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilo. Dengan adanya kenaikan harga ini, sejumlah pedagang mengaku omset penjualan beras berkualitas rendah hingga yang kualitas premium mengalami penurunan. Harga beras memang untuk saat ini mahal. Ecerannya bisa yang paling murah itu 13.000, 14.000, yang bagus 15.000. Kalau eceran, kalau karungan kan beda lagi. Terus kalau sebelum-sebelumnya itu harganya kisaran berapa sih Pak? Sebelum kenaikan Pak? Ya sebelum kenaikan mah kalau 13 itu udah paling mahal. Paling mahal. 13, 12. Sekarang harga paling murah saya 13.000 per kilo. Yang paling mahal premium 15.000 per kilonya. Nah sekarang ada kenaikan nggak Mas? Kenaikan sih paling 200 perakan lah per kilo. Nah kalau untuk modal itu. Tapi kalau untuk jualnya? Untuk jual ya signifikan sih. Paling murah 13, sama paling mahalnya 15.000. Itu premium tuh paling bagus. Para pedagang berharap pemerintah untuk segera turun tangan menangani kenaikan harga beras agar dapat kembali normal. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Harga beras di Pasar Induk Johar, Karawang, Jawa Barat juga mengalami kenaikan.
Hal ini terjadi akibat pasokan beras berkurang sekitar 30% dari kondisi normal. Selain itu, daya beli masyarakat juga melemah, sehingga omset penjualan pedagang mengalami penurunan. Pasokan beras ke Pasar Induk Johar Karawang mengalami penurunan pasokan. Pada kondisi normal, biasanya Pasar Beras Induk Johar mendapatkan suplai pasokan sebanyak 1.500 ton sehari. Namun saat ini, Pasar Johar hanya dipasok sekitar 1.000 ton per hari. Akibat berkurangnya pasokan beras ke Pasar Induk Johar ini, berdampak pada naiknya harga beras dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp500 per kilogramnya. Beras dengan kualitas medium biasanya dijual Rp12.000, saat ini menjadi Rp12.500 per kilogramnya. Untuk beras kualitas premium biasa dijual dengan harga Rp13.000, saat ini dijual dengan harga Rp13.500 per kilogramnya. Kalau pengaruh pasti ada, Pak. Cuman nggak terlalu signifikan. Artinya karena di sini daya jual dan daya belinya memang agak lesu. Rada lesu ya, Pak ya? Apa sih penyebab lesunya itu, Pak? Mungkin sisi lain faktornya mungkin banyak ya, Pak ya. Mungkin di daerah masih panen, gitu kan. Jadi artinya tidak terlalu berdampak signifikan untuk harga. Untuk harganya, Pak ya? Selain pasokan yang saat ini berkurang, daya beli masyarakat juga menurun yang berdampak pada menurunnya omset penjual beras. Salah satu pedagang mengaku biasanya dalam satu hari mampu menjual beras 10 hingga 15 ton sehari. Namun dalam beberapa pekan ini penjualannya merosot dan hanya mampu menjual 8 ton sehari. Omset menurun otomatis daya beli rendah, otomatis omset menurun, Pak. Biasanya berapa, Pak? Sehari kalau boleh tahu omset? Kalau beli sahur kadang-kadang 10 ton, 15 ton. Sekarang mah pada 10 ton kadang-kadang ada 8 ton per hari ngecer itu. Oh, jadi menurun juga, Pak ya? Iya, menurun sama. Pasar Induk Johar selama ini mengandalkan pasokan dari petani Karawang. Selain itu, pasokan beras juga mengandalkan pasokan dari sejumlah daerah, seperti Cirebon, Indramayu, Subang, dan sebagian dipasok dari daerah Jawa Tengah. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, Susi Air secara resmi meluncurkan penerbangan perdana di Bandara Hussein Sastra Negara. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, maskapai penerbangan Susi Air secara resmi meluncurkan penerbangan perdana untuk rute Bandung-Yogyakarta menuju Bandara Adi Sucipto mulai 2 Juli 2025 melalui Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Penerbangan perdana rute baru Susi Air dari Bandung ke Yogyakarta dihadir langsung oleh Susi Pujiastuti, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan Wali Kota Bandung M. Farhan di Bandara Hussein Sastra Negara. Penerbangan rute ini menggunakan pesawat baling-baling propeller yang akan dioperasikan dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Adapun jadwal penerbangan dilakukan tiap pukul 12 dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, dan pukul 14 waktu Indonesia Barat dari Bandara Hussein Sastra Negara. Tiket untuk penerbangan ini dibanderol seharga Rp1.750.000. Sebetulnya sangat mengapresiasi, kita terima kasih. Biasanya yang kecil-kecil airline seperti kita tidak ada yang peduli. Tapi pada saat penerbangan ini saat sekarang tidak pada saat baik-baik. Kita alhamdulillah dengan manajemen yang ada bisa membuat pesawat kita ready terbang kapan saja dan ada. Dan availability ini kita melihat ada banyak opportunity yang ditinggalkan oleh airline berbadan besar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambut positif langkah ini.
Ia mengaku sudah lama menjadi pelanggan Susi Air dan melihat dan menilai hadirnya kembali penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara adalah bagian dari membangun ekosistem transportasi udara yang sehat dan berkelanjutan. Jadi saat bandara ini sepi, saya termasuk yang sering pakai. Tanya ke Bu Susi, ke Pangandaran, terus kemudian ke Jakarta, ke berbagai rute yang ada, ke Tasik saya sering menggunakan. Dan ini kan kita coba untuk diterbangkan. Dan ini adalah pengusaha asli Jawa Barat dan ekosistemnya harus terus dibangun. Kita mulai ini, kemudian kalau nanti terisi, nanti ekosistemnya akan tumbuh. Deddy Mulyadi mengungkapkan bukan hanya Bandara Husein Sastra Negara yang kembali hidup. Kedepan, rencananya Bandara Kertajati akan kembali melayani 5 rute penerbangan, yakni Halim Kertajati, Cilacap Kertajati, Purbalingga Kertajati, Yogyakarta Kertajati, Semarang Kertajati, dan Pangandaran Kertajati. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang anak buruh tani di Karawang, Jawa Barat menjadi wisudawan terbaik pada sidang Senat Terbuka Universitas Buana Perjuangan Karawang. Untuk bisa menyelesaikan kuliah, orang tuanya harus banting tulang mengantar anaknya untuk menjadi sarjana. Karena Januar, anak pasangan dari Bapak Kaman dan Ibu Komah, wisudawan program studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang, menjadi wisudawan terbaik dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,93 dengan predikat pujian atau cum laude. Perjuangan serta jerih payah orang tua menjadi salah satu motivasi karena giat belajar, hingga menjadi wisudawan terbaik dari total 596 wisudawan. Orang tua Karna yang berprofesi sebagai buruh tani harus berjuang keras agar anaknya bisa menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah dan menyandang gelar sarjana pendidikan. Menabung dari hasil bertani dibantu berdagang lauk pauk istrinya menjadi salah satu cara orang tua Karna membiayai kuliah. Jerih payah perjuangan tersebut ditebus dengan hasil Karna menjadi wisudawan terbaik, hingga orang tuanya tak mampu membendung air mata kebahagiaan saat anaknya disebut dan dipanggil menjadi wisudawan terbaik. Perjuangan, saya selalu ingat sama orang tua sih. Selalu ingat sama orang tua yang membiayai saya dari mulai masuk kuliah sampai saat ini alhamdulillah jadi wisudawan yang terbaik. Mengingat perjuangan mereka menjadikan suatu hutang bagi saya untuk menyelesaikan kuliah saya selama 4 tahun. Terus mengikuti segala kegiatan di kampus, dikarenakan saya juga hanya kuliah tidak sembari bekerja, jadi itu menjadi PR kalau setidaknya saya punya prestasi yang bisa saya banggakan. Orang tua Karna Kaman menuturkan, ia awalnya tidak tahu kalau anaknya berkuliah. Bahkan ia juga tidak tahu kalau anaknya berkuliah di jurusan guru. Namun orang tuanya tetap meyakini jurusan yang ditekuni anaknya dapat membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah sekarang karena bisa lulus gitu. Dalam perjuangan saya juga, saya semua rasa sedih, berusaha terus bagaimana anak saya supaya bisa lulus gitu, bisa nggak mogok perkuliahan itu ya, nggak mogok di jalan itu, nggak berhenti gitu ya, berusaha terus. Bahkan saya itu hasil panen sedikit demi sedikit saya kumpulin, hasil dagang kumpulin buat bayaran. Kaman yang sehari-harinya bergantung hidup dengan menjadi buruh tani menyadari bahwa dengan mengenyam pendidikan di bangku kuliah mungkin mustahil baginya. Namun berkat kegigihannya, anaknya dapat membawa kepercayaan diri bahwa pilihannya akan mempermudah jalannya. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, Jabal Uhud, salah satu situs bersejarah dalam Islam, jadi destinasi wisata.
Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, Jabal Uhud, salah satu situs bersejarah dalam Islam, menjadi salah satu destinasi wisata religi yang dikunjungi para jamaah haji. Di tempat inilah napak tilas perjuangan kaum muslimin dalam Perang Uhud terus dikenang. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jawa Barat, Azif Ardiansyah dari Madinah, Arab Saudi. Terletak sekitar 5 km di utara kota Madinah, gunung ini menjadi saksi bisu salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Setiap tahunnya, terutama saat musim haji dan umroh, ribuan peziarah mengunjungi Jabal Uhud untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mempertahankan dakwah Islam. Perang Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi atau tahun ketiga Hijriah, ketika pasukan Muslim yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menghadapi pasukan Quraisy dari Makkah. Dalam pertempuran ini, mereka mengalami kekalahan akibat tidak disiplin mengikuti strategi Rasulullah. Gunung Uhud juga menjadi tempat gugurnya 70 sahabat Nabi, termasuk paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dijuluki Singa Allah. Makam para syuhada Perang Uhud ini menjadi salah satu tempat yang selalu diziarahi sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi para pejuang Islam tersebut. Tak jauh dari Jabal Uhud terdapat Bukit Rumat atau dikenal juga sebagai Bukit Pemanah. Bukit kecil ini menjadi lokasi strategis yang diperintahkan Rasulullah untuk dijaga oleh pasukan pemanah Muslim. Dan disinilah kita di medan perang Uhud, kita melakukan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berziarah dan berikan salam kepada ahlu syuhada. Kita mengucapkan apabila kita sudah sampai di sini, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin antumus sabiqun wa nahnu insyaallahu lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Dan destinasi ini adalah salah satu destinasi yang disyariatkan ketika kita sampai di kota Madinah. Wisata religi ke Jabal Uhud bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang memperdalam cinta kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan mengingat perjuangan mereka, diharapkan umat Islam masa kini dapat meneladani semangat pengorbanan dan keteguhan iman yang luar biasa. Saudara, saat ini saya berada di Jabal Uhud. Tepat di belakang saya itu merupakan Jabal Uhud, sebuah gunung dengan ketinggian 1077 meter, menjadi saksi bisu perjuangan Rasulullah bersama para sahabat dalam perang melawan kafir Quraisy. Dan tepat di bawah Jabal Uhud, di situ terdapat makam para syuhada, yang mana terdapat 70 syuhada yang gugur dalam perang Uhud ini dimakamkan di bawah. Termasuk diantaranya adalah paman Rasulullah yang merupakan singanya Allah, yaitu Hamzah. Dan seperti inilah kondisinya para jamaah haji terutama dari Indonesia yang berada di Madinah menyempatkan untuk takziah dan berdoa di makam para syuhada. Dan Jabal Uhud ini merupakan gunung yang nantinya akan berada di sorga. Azif Ardiansyah, Madinah, Arab Saudi. Usai melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, saudara, sebagian jamaah haji Indonesia mengisi waktu dengan melakukan wisata religi ke kota Jeddah.
Kota di pesisir Laut Merah ini menyimpan berbagai lokasi bersejarah dan religi yang menarik untuk dikunjungi. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jawa Barat, Azif Ardiansyah. Suasana damai terasa saat rombongan jamaah haji Indonesia tiba di kota Jeddah, Arab Saudi. Perjalanan wisata religi ini menjadi momen penyegar setelah menunaikan ibadah haji yang penuh perjuangan. Jeddah dikenal sebagai kota pelabuhan dengan nuansa spiritual yang kuat dan sejarah panjang dalam peradaban Islam. Tujuan pertama adalah Masjid Qisas. Masjid yang dikenal bukan hanya karena keindahan arsitekturnya, namun juga sebagai tempat dilaksanakannya hukum qisas sesuai syariat Islam yang kini lokasinya sudah berubah menjadi taman. Selanjutnya, jamaah mengunjungi situs makam Siti Hawa, istri Nabi Adam, yang diyakini berada di kawasan Al-Balad. Namun lokasi makam ditutup sehingga para peziarah hanya memanjatkan doa dalam kendaraan. Para jamaah haji juga berkesempatan menikmati sunset di Laut Merah sambil menunggu waktu maghrib. Masjid berwarna putih ini terlihat seolah mengapung di atas air. Di sini, jamaah tak hanya menunaikan sholat, tetapi juga menikmati keindahan matahari tenggelam, menambah rasa syukur atas kebesaran ciptaan Allah. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Jeddah, Arab Saudi. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.